وابن الحبيب محمد بن أحمد الشاذلي، شيخنا الحبيب محمد بن سالم بن حفيظ، شيخنا الحبيب المشهور بن حفيظ، شيخنا الحبيب وسيد الحبيب محمد بن علوي السقافي. الله يدخلنا يدنا في نياتهم وما مقاصدنا في مقاصدهم، ونسأل الله القبول والإقبال، صلى الله عليه الله باطن ما لطف العافية، صلاح العاقب وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا تعلم وتعليم ونفع والانتفاع وتذكر وتذكير الإفادة والاستفادة، وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، ودلالة على الهدى والخير ابتغاء وجه مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من وخالد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا، يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدنيا مشربا صافي الهني، يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. عما بعد، وقال المؤلف: فصل اللعان. اللعان لغة مصدر لاعنة، وشرعا كلمة معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به، أو إلى النفي الولد. أركان اللعان ثلاثة: متلاعنان وصيغة. وشروط اللعان أربعة: سبق قذف يوجب الحد، وأمر القاضي به، وتلقين كلمته وموالته. سورة اللعان إلى آخر ما قال المؤلف. Kemarin sudah kita bahas tentang dhihar. Kesimpulannya adalah dhihar itu terambil dari kalimat dhahar, artinya punggung, yaitu menyerupakan bentuk seorang istri dengan mahram suaminya sendiri. Dan mahram itu adalah mahram yang sudah ada semenjak si suami itu ada, sebelum menikah dengan si istrinya. Misalnya, selain ibu dan saudara, juga seperti ibu susuannya, kan dia sudah mahram sebelum menikah dengan istrinya. Nah, adapun kayak sifat, maka tidak menjadi dhihar. Engkau ada seorang istri misalnya kena penyakit, kena sakit. Lalu suami mengatakan, kamu seperti ibu saya. Tapi yang dimaksud adalah lukanya. Lukamu seperti luka ibu saya, atau sakitmu seperti sakit ibu saya, maka itu bukan dhihar. Juga ketika mengucapkan seorang suami kepada istrinya seperti ibu, memanggil ibu atau memanggil mama atau memanggil dek, maka itu bukan dhihar jika tujuannya adalah menganggap atau mengajarkan anak memanggil kepada ibunya ibu, atau untuk memuliakan. Nah, lalu dhihar itu dalam jahiliyah adalah talak. Kalau seseorang dhihar, kalau dia ditalak maka jatuh talaknya. Kalau dia tidak diikuti dengan talak, ya, dia misalnya mengatakan, anti dhahruki ka dhahri ummi, anti ka dhahri ummi, engkau seperti punggung ibuku. Kalau tidak diikuti kalimat talak, maka tidak menjadi talak. Dan kalau tidak ditalak, maka aid, artinya dia kembali. Nah, boleh dikumpuli, nggak boleh dikumpuli kecuali kafarah. Setelah bayar kafarah, setelah melakukan kafarahnya baru bisa dikumpuli. Ulama berpendapat kalau dikumpuli. Kalau bercumbu bagaimana? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Bercumbu itu ya pegang-pegangan, gandengan, itu ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh.
Yang mengatakan tidak boleh karena bisa-bisa yaitu pemanasannya lah. Ya, nanti ujung-ujungnya ya kumpul akhirnya. Lalu tidak boleh dikumpuli kecuali kafarah, bayar kafarahnya. Kafarahnya adalah yang pertama itqur raqabah mu'minah, membebaskan budak yang mukmin. Kalau tidak ada, karena ada budak, maka dia shaum syahrain mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada batalnya di pertengahan. Kalau batalnya tanpa darurat, maka mengulang kembali. 57, 58 puasa, nggak tahunya yang ke 59 batal puasanya. Ngulangi lagi dari 1. Nah, lalu kemudian kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa maka memberi makan 60 miskin. Satu miskinnya 1 mud. Nah, itu dihar. Itu adalah dihar. Lalu kemudian kita masuk ke li'an. Nah, li'an ini luar biasa li'an ini. Ini sebenarnya banyak kasusnya li'an ini tapi nggak terekspos atau tidak berjalan sesuai syariat. Apa li'an itu? Li'an itu ujung-ujungnya adalah seseorang mengqadzaf seseorang. Siapa seseorang? Seorang itu suami mengqadzaf istrinya. Kalau orang lain itu qadzaf juga. Tapi kalau dalam li'an adalah istrinya. Kalau seorang suami mengatakan kamu zina, seorang suami mengatakan kepada istrinya kamu penzina, dulu nggak ada. Seorang istri mengatakan kepada suaminya kamu penzina, nggak ada. Kenapa? Karena atau selingkuh itu nggak ada. Karena suami itu maksimal 4. Kalau sekarang kan istri pertama mengatakan istri kedua atau mengatakan suaminya lah. Suami yang kawin lagi itu dikatakan selingkuh. Ya, ini kalimat gak benar. Malah istri jika mengatakan seperti itu dosanya besar. Dosanya besar. Kabir, benar-benar besar. Bahkan dilaknat malaikat itu. Ya. Nah, kalau si suami mengatakan kepada istri kamu berzina, maka itu namanya qadzaf. Dan perkataan si suami itu harus dengan mendatangkan 4 orang saksi. 1 dirinya atau orang lain. Dan 3 itu boleh orang lain. Jadi 4 ini. 4 itu bisa suaminya 1. Dan 4 ini dan 3 ini adalah orang lain. Laki-laki. Atau 4-4-nya orang lain melihat sebagai saksi. Makanya sempat menjadi problem. Katanya kalau misalnya seorang istri itu melakukan perbuatan zina, maka harus mendatangkan saksi 4 orang. Ribut. Mana mungkin seorang istri itu berzina lalu kita lalu orang itu lalu si suami itu ngajak-ngajak orang ayo menyaksikan katanya. Jadi saksi. Nggak mungkin. Maka bagaimana? Maka adalah syariat li'an. Syarat ini pelaknatan, pengkutukan. Jadi suami sama istri saling mengutuk nanti. Yang si istri itu kepingin bebas dari yang suami itu kepingin bebas dari hadul qadzaf, cambuk. Dan yang si istri itu ingin lepas dari hadul rajam. Supaya enggak dirajam. Nah. Lalu kemudian bagaimana? Pernah terjadi seseorang itu sudah mendatangkan 4 di era Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab, mendatangkan 4 orang saksi sama si suami. Salah satu semua saksinya itu mengatakan yang ngumpuli. Tapi yang namanya saksi itu harus jelas. Ya, makanya itu kalau misalnya kamu tidak seterang melihat matahari di siang bolong, maka jangan pernah mengatakan kamu saksi. Ya. Jadi harus menyaksikan. Yang satu mengatakan saksi melihat bahwasanya dukhulul hasyafa 'alal farj. Masuknya kemaluan. Yang saksi kedua begitu juga. Saksi yang ketiga begitu juga. Saksi yang keempat modelnya ngintipi salai. Angle-nya apa angle itu? Sudutnya itu melihatnya salah.
Dia mengatakan saya nggak ngelihat dukhul, masuknya saya nggak ngelihat. Ya, dukhulul hasyafa alal farj itu nggak ngelihat. Tapi yang saya lihat si laki menindihi si perempuan. Sayyidina Umar mengambil pecut, dipecuti semuanya. Kamu nggak bersaksi dengan benar. Ya. Nah, wahakadha. Lalu si perempuan atau si laki itu bisa nafyul walad. Nafyul walad itu tidak menganggap anak. Jika misalnya si perempuan atau si istri tadi itu membawa anak dan mengatakan ini anakmu mas. Sedangkan si suami mengatakan loh saya ini sudah 9 bulan nggak kumpul sama kamu. Misalnya si istri suami itu keliling. Ya. Dan pulangnya bulan 10. Lalu kemudian si istri mengatakan ini anakmu mas. Apakah itu dipercaya? Ya. Karena ini buktinya adalah 9 bulan lebih seperti ini. Maka itu bisa jadi itu adalah anak zina. Maka si istri boleh menuduh. Tapi ya sebenarnya kalau tuduh-tuduhan ini nggak benar. Islam itu mengajarkan satar, menutup. Kalau memang seperti itu dan nggak percaya dan lain sebagainya, cukup cerai saja. Ya. Karena nafil walad itu mentiadakan ini bukan anakku, otomatis si istri itu haram untuk dikumpul lagi selamanya. La fid dunia wala fil akhirah. Dunia akhirat nggak boleh kumpul lagi, nggak boleh rujuk, nggak boleh apa-apa lagi. Ya. Lalu kemudian itu masalah nafil walad. Dan ini problem yang sekarang ini ada yang namanya membuktikan anak dengan DNA. Pertama, DNA itu ini sampai jadi saya pernah melihat itu Habib Hanif itu ceramah dipotong ceramahnya tentang DNA itu haram. Terus diambil kalimatnya Kiai Ahmad Zahra itu tentang tes DNA. Sedangkan Habib Hanif itu tentang pembuktian nasab dengan tes DNA. Apa maksudnya gini? Tes DNA boleh, tesnya boleh. Tapi kalau DNA dijadikan hujjah nggak boleh. Oh iki anake fulan, do DNA podo enggak, kawin enggak. Nah, ini jadi masalah. Kenapa? Di Islam itu pembuktian itu anaknya itu bukan dengan DNA tapi dengan pernikahan yang sah. Paham ya? Pernikahan yang sah. Iki ambek iki kawinnya sah. Iya, setelah kawin punya anak. Iya, berarti ini anaknya. Ini dan ini belum kawin sudah punya anak, iki duduk anaknya. Kalau kata orang-orang dulu itu ibnu syaitan atau walad syaitan. Iki anak setan. Bapak ibu kalap dipengaruhi setan, kumpul di anak. Nah, itu tes DNA. Dan tes DNA ini tidak bisa dijadikan landasan hukum. Tapi bisa di beberapa gambaran yang bisa dijadikan landasan hukum DNA. DNA itu bisa, dan DNA ini awal mulanya itu DNA itu kalau bahasa Arabnya itu hamdun asam gitulah. Atau dalam bahasa lain bahasa Arabnya basmah al-turathiyah. DNA. Ini masalah DNA ini masalah penting. Lah DNA ini awal mulanya itu menyamakan antara si anak dengan si bapak. Itu kalau dalam bahasa kita itu bahasa fikih itu mirip-mirip kiwafi atau kawafi. Zaman dulu yang saya pernah ceritakan, dalam zaman dulu itu orang itu bisa melihat tanda-tanda macam-macam. Bukan kasyaf, bukan enggak, tapi memang kejeliannya. Seperti ketika zamannya Zaid bin al-Harithah. Itu kan dulu anaknya Rasulullah atau anak angkatnya Rasulullah, tapi akhirnya adopsi itu dilarang. Adopsi itu dilarang oleh Islam. Asal awalnya dulu Zaid bin Muhammad karena dirawat oleh Nabi Muhammad, tapi akhirnya Zaid bin al-Harithah karena
Wa ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, ayatnya itu turun, akhirnya nggak ada adopsi. Lalu kemudian Zaid menikah dan punya anak. Salah satunya si Zaid atau si Usamah, anaknya itu Usamah bin Zaid bin Harithah itu ada yang hitam, yang satu putih. Wah, orang-orang munafikin di Mekah itu pengennya itu hiburannya orang-orang munafikin itu menyakiti Nabi. Tuh, kalau kepingin tahu orang munafik itu salah satu sifatnya itu memang menyakiti Nabi. Apa caranya Nabi itu sakit, sakit hati atau mengganggu Nabi. Ya termasuk dengan mengganggu dari orang tuanya. Ya, abahnya Rasulullah itu di neraka dan lain sebagainya, itu munafikin kalau zaman sekarang itu ya. Menyakiti. Oh, ada hadisnya. Bukan hadisnya. Ente ngumbar-ngumbar hadis itu. Kenapa hadis yang lain tidak dibahas? Kok hadis tentang Rasulullah? Akhirnya bagaimana? Akhirnya ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW melihat si Zaid dan si Usamah tidur, cuman kakinya ini keluar, selimutan dan kakinya keluar, kakinya si Zaid dan kakinya si Usamah. Ada orang Badui, karena yang banyak Qawafi ini adalah orang Badui. Orang Badui ini sok delok, iki mirip, iki berarti ponakane atau itu bisa. Si Badui tadi jalan ngelihat kaki ma asbaha, ya, atau bahasanya betapa miripnya satu dengan yang lain kaki ini, kata si Badui. Atau samanya, serupanya ini kaki yang ini dengan yang ini itu sangat serupa. Padahal sikile siji ireng siji putih. Jangan-jangan ini berdua, ini bukan jangan-jangan, tidak lain ini berdua adalah bapak dan anak. Rasulullah ngrungokno, dengar seperti itu, senang baginda Nabi Muhammad. Sehingga apa? Ucapan Ghafi tersebut bisa dijadikan hujjah atau dijadikan pegangan, landasan hukum bisa. Nah, di sini muncul yang namanya DNA. Walaupun ada nanti yang mengatakan, oh beda. Kalau ini faktor luar bentuk, tapi ini dalam dan lain sebagainya. Walhasil bagaimana? DNA tidak bisa dipakai untuk itsbat walad. Anak iki dari DNA-nya nggak bisa. Walaupun memang bapak tapi nggak bisa. Kenapa? Karena anak itu hanya diakui dengan pernikahan. Paham ya? Nikah dua anak, masih ya bapak ganteng kok Nabi Yusuf. Ya, anak bleketek, tetap kalau misalnya sudah menikah, hasilnya ini antara bapak dan ibunya, tetap ini adalah anaknya. Oh DNA nggak bisa. Oh ternyata DNA beda, tetap anaknya. Dasar. Lalu terus kalau diputuskan dengan DNA haram, dosa. Kalau tetap lanjut, godaf itu namanya. Bapak anak punya, bapak ini seorang suami istri, nikah punya anak. Ketika dites DNA sudah punya anak, dalam setelah pernikahan dan lain sebagainya itu anaknya memang si anak dan si bapak dites DNA ternyata beda. Bisa, ya bisa saja. Bisa saja. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Lalu dikatakan, oh DNA-mu ambil bapakmu siji, berarti kau ini anak zina dan lain sebagainya. Atau bukan anaknya bapakmu dan lain-lainnya, itu berarti godaf. Hukumnya dosa. Haram. Dosa besar. Ya. Lalu bagaimana? Si orang penuduh tadi itu dipukul sebanyak 80 kali. Kata. Ini nanti yang namanya li'an. Tapi li'an itu antara suami dan istri. Kita jelaskan. Ya. Al-li'an lughatan, li'an itu secara bahasa masdar la'ana. Ya. Adalah terambil dari masdarnya la'ana yula'inu li'ana. Ya, masdarnya. Catatan kaki nomor 4 dikatakan ay madluli, yaitu petunjuknya atau terambilnya atau pengertiannya. Wa huwa at-takallam bi kalimatil li'an, yaitu berbicara dengan kalimat mengutuk, melaknat. Wa hadzal masdar mushtaqun minal la'n, dan ini masdarnya ya, terambil dari kepada la'an, yaitu laknat. Ai al-bu'd, jauh.
Ketika Allah melaknat iblis, itu artinya iblis jauh dari rahmatnya Allah. Lianna kullan minal mutala'inin, karena keduanya daripada orang yang melaknat, yub'id anil akhar atau yab'ud anil akhar, jauh daripada satu sama, walaupun dekat tapi begitu laknat ini sudah jauh nih. Sudah jauh. Bal wa an rahmatillah, bahkan dari rahmatnya Allah bin nisbalil kadzib minhuma, ya, disandarkan kepada yang berdusta di antara mereka berdua. Orang melaknat ini ya jatuh talak, sudah nggak bisa dikumpulkan lagi. Ya, sekali laknat nggak ada yang namanya laknat pertama, kedua, ketiga, nggak ada. Begitu dilaknat nggak ada yang namanya rujuk ya. Mu'abbad, selamanya nggak bisa kumpul lagi. Itu melaknat. Wa syar'an, dan secara syariat, kalimatun ma'lumah, kalimat-kalimat yang diketahui. Hiya al-khamsal atiyah, yaitu 5 kalimat yang akan datang. Sumiyat li'anan, dinamakan pelaknatan. Liqaulihir rajul, yaitu karena ucapan seorang lelaki, wa alaihi la'natullahi in kana minal kadzibin, dan kepada dirinya, alaihi, dirinya, yaitu dirinya itu si suami, membahasakan dirinya, adalah laknatnya Allah jika si suami itu adalah tergolong pendusta. Nek bojo kena laknat gitu. Dan ini sekali lagi ya nggak ada. Bahkan di beberapa tempat lempar-lemparan kalau zina-zinaan ini sing melaku ya carok. Bahkan tempat carok, wais ini harga diri dan lain sebagainya. Tapi kalau Islam mengajarkan satar, kalau dia melihat si istrinya ternyata memang berzina, maka ditutup mulutnya. Mau lanjut silakan, nggak lanjut ceraikan. Itu Islam. Aku nggak kalau ini sudah berzina. Nah, terus bagaimana? Kalau dia tidak bisa memegang pernikahannya, walaupun si istri mungkin pernah berbuat zina, maka lebih baik ceraikan. Jangan dicekeli, ya. Oh enggak, aku akan cerai, tak antem itu seperti itu. Loh, itu namanya nambah dosa. Maksudnya si suami pengen balas dendam, itu enggak boleh. Lalu ju'ilat, dijadikan ini kalimat hujjatan sebagai hujjah lil muttar, untuk orang yang terpaksa. Untuk orang yang terpaksa. Terpaksanya bagaimana? Karena dia nggak punya saksi. Saksinya harus 4, tapi dia sendiri melihat dengan mata kepalanya. Loh, mau soal api tak tekok dong papat rek untuk menyaksikan, ya nggak mungkin. Lah terus bagaimana? Qadzaf. Tuduh itu si istri, si perempuan itu. Setelah dituduh nanti laknat kalau sampai terangkat. Kalau si istri mengatakan, loh aku ini nggak anu, berarti si suami sudah qadzaf. Suami harus dicambuk. Suami mengatakan, loh aku nggak akan dicambuk, wong iki temenan kok. Wong ini beneran, kata si suami. Kalau si suami itu si istri mengatakan, saya tidak berbuat zina, pukul si suami tadi. Kenapa? Karena telah menuduh zina. Nah, supaya tidak dipukul, maka si suami mengangkat kasusnya itu ke hakim. Lalu kemudian si hakim memerintahkan untuk yang namanya laknat, supaya si suami tidak dipukul. Qadzaf, haddul qadzaf tadi itu. Hukuman qadzaf, melempar atau menuduh seseorang berbuat zina. Ngomong si suami, ya. Begini nanti insyaallah ada kalimatnya. Lalu setelah ngomong seperti itu, si istri berarti terbukti zina. Si istri dirajam. Berarti si istri benar zina. Lah si istri supaya tidak dirajam bagaimana? Si istri ngucap lagi.
bahwasanya saya tidak berzina begini. Kalau saya ini berzina dan lain sebagainya, kalau saya berbohong nanti saya begini. Nanti ada ini ucapannya. Nah, ucapan itu yang dari si istri tadi itu membebaskan si istri itu dari lemparan rajam. Nah, kalau sudah berdua ini bagaimana? Ya sudah, Allah. Berarti nanti hukumannya seperti Allah. Kalimat ini ya, kalau dikatakan hukumannya sama Allah medeni. Ujung-ujungnya nanti Allah yang turun tangan, salah satu paling nggak kena wis. Ya. Kalau nggak terbukti dua-duanya ya sudah alhamdulillah, mungkin salah lihat atau bagaimana, tapi intinya sudah selesai. Tapi kalau yang salah satu bohong, itu medeni. Ini karena dosanya sangat-sangat besar dan ini sangat apa jenenge ya? Mualati. Sangat mualati. Dikatakan catatan kaki nomor 6. Dengan makna annaha sababud dafi'a adalah suatu penyebab untuk menolak lil had, untuk hudud hukuman. Anil motor, dari orang yang terpaksa. Lianna kulla kalimatin, karena setiap daripada kalimat minal kalimat, dari kalimat-kalimat yang 4 arba, bimanzilati syahid adalah kedudukannya seperti seorang saksi. Kalau 4 kalimat berarti 4 orang saksi. Fal kalimatul arba', maka kalimat yang 4 itu bimanzilati syuhudul arba'ah, kedudukannya seperti saksi yang 4. Alladzina hum hujjah fi zina, yang mana saksi 4 itu adalah hujjah dalam perkara zina. Kawin itu jane loro to, saksine loro to. Muamalah saksinya bisa laki bisa perempuan, 1 laki 2 orang perempuan. Kalau saksinya bulan ini masih bisa 1 orang, hilal dan sebagainya. Tapi kalau masalah zina, Allah itu mempertegas. Saksi piro? 4. Oh, saksi ini 3 lanang, 2 wedok kali. Nggak boleh. Saksinya 4. Kenapa saksinya 4 ini? Ya ini tadi. Supaya perbuatan itu karena dikedepankan satar, menutupi. Ya. Dikedepankan masalah menutupi. Dan manusia ini, karena zina ini kebanyakan adalah kaitannya dengan hubungan manusia. Kalau hubungan dengan Allah SWT itu ya mabniyatun ala al-musamahah. Hubungan kita sama Allah itu mabni al-musamahah. Kita kan ini salah sama Allah, banyak salah sama Allah, cukup dengan istighfar, tobat, selesai. Tapi nek ambek wong sesama manusia itu nggak bisa minta maaf saja, nggak bisa. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalau kamu nyuri ya balik apa sing dicolong. Kalau kamu begini, kalau kamu dipukul ya dibalas dulu. Ada yang namanya hudud, ada yang namanya hukuman-hukuman pidana dan lain sebagainya. Karena hukukul adami atau hukukul ibad mabniyatun 'alal musyahanah. Karena terlandasi dengan perseteruan dulu. Itu sama manusia. Tapi kalau sama Allah tuh enak, musamahah. Atau kurang lebih udah diampuni. Lalu kemudian walhasil anna zauj yubtala bighadfi imra'atihi, sesungguhnya seorang suami itu diuji dengan melempar si istri dengan perbuatan zina lidaf'il 'ar, untuk menolak dari dirinya itu perbuatan menolak dari perbuatan dirinya itu hina. Menolak hina. Alladzi alhaqathu, yang diikutkan dengan si istri. Jadi suami itu, si istri melakukan perzina, kalau nggak diapa-apakan ya nanti ujung-ujungnya suami itu bilang suaminya penzina. Paham ya? Si istrinya zina. Ketemu dan ada saksinya, walaupun saksinya nggak sampai 4 dan lain sebagainya. Tapi ketika si istri itu melakukan zina, suami itu ikut harga dirinya dengan si istri. Ya, suami dikatakan, wah ini suami ini penzina. Wah ini istrinya ini kan berbuat zina. Nah, supaya mencegah daripada itu, maka si suami melakukan qadzaf.
melempar si suami dengan zina dan diangkat kasusnya kepada hakim, nanti ada yang namanya pelaknatan. Wan nasab al fasid, dan anak atau nasab keturunan yang fasid, yang rusak. Itu mungkin-mungkinan anak zina kalau setelah ada dipelajari observasi, ya, dipelajari dulu, anak ini begini, anak begini. Tapi kalau misalnya ini anak ya masih memungkinkan adanya anaknya, misalnya si istri selain bersetubuh dengan penzinanya, dengan selingkuhannya, juga bersetubuh dengan suami, maka itu tidak bisa yang namanya diqadzaf, namanya dilaknat anaknya, nggak bisa. Kenapa? Karena memungkinkan itu adalah anaknya. Lo tes DNA, tetap saya katakan tes DNA nggak bisa dijadikan hujah. Lo terus siapa caranya begini? Ya sudah, ini yang namanya li'an ini, laknat ibunya, anaknya jangan terima ya terserah. Ya. Tapi kalau DNA untuk memastikan nggak bisa. Itu ada. Bahkan di daerah Amerika, di Amerika sana ada acara TV ya, yang cuman pembahasannya itu tes DNA anak dan si bapak, dan ternyata banyak salahnya. Akhirnya apa? Putus, bukan anaknya. Jadi otomatis dari 100% itu paling 80% itu bukan anaknya ternyata, dengan tes DNA. Tapi kalau Islam nggak seperti itu, yang saya jelaskan tadi itu. Islam dengan pernikahan sahih, dan kemudian si anak itu muncul setelah minimal 6 bulan, dan itu memang agak mustahil. Kalau enggak ya setahun atau 9 bulan ya, lalu anak itu keluar, maka itu dimungkinkan adalah anaknya karena dia ada waktu memungkinkan untuk kelahiran. Memungkinkan anak itu kelahiran. Lalu dikatakan ingkana hunaka walad yanfihi, kalau di situ ada anak yang dia tolak. Waqad yata'addar alaihi iqamatul bayyinah, dan mungkin susah untuk didirikan bukti-bukti. Faja'ala li'an, maka dijadikan yang namanya laknat ini atau li'an ini bayyinatan lahu, sebagai bukti untuk dirinya. Wa in tayassarat lahul bayyinah, kalau dimungkinkan ada kemudahan untuk diberikan bukti, fal firash huwa az-zaujah, maka yang dinamakan al-firash yaitu kasur atau ranjang adalah si istri. Li'annaha firashu zawjiha, karena istri adalah ranjang suaminya. Faz-zauj qad yattar ilal ghadha fi zaujatih, dan si suami terkadang memerlukan atau terpaksa untuk menuduh seorang istrinya, allati latakhat nafsaha, yang si istri itu telah menodai dirinya sendiri. Wa alhaqat bisababi dzalika al-arabih, dan dengan menodai ranjang sendiri, yaitu menodai dirinya sendiri seorang istri tersebut, otomatis yang namanya suami ikut-ikut terkena imbasnya, al-arbih ya. Makanya dikatakan di sini untuk apa? Keterpaksaan suami karena tidak ada bukti, maka cukup dengan yang namanya laknat. Ila gadfin, untuk menuduh, gadf atau melempar. Man latakha, siapa yang menodai, firasyahu, yaitu kasurnya atau ranjangnya. Artinya siapa? Istrinya, yang menodai istrinya. Wa alhaqal arabi, dan diikuti dengan apa? Kehinaan terhadap si suami. Yang melakukan perempuannya, istrinya, yang kena suaminya juga. Au ila nafyin walad, atau untuk menolak si anak. Katakan bi an alima annahu laisa minhu, dengan mengetahui bahwasanya ini anak bukan darinya. Wa inna ma yu'lam dzalik, dan sesungguhnya diketahui itu idza lam yata'ha, jika si suami enggak ngumpuli. Lho, anakmu ikut kondi? Lho, sampean Mas. Lho, aku iki sak tahun ngerantau. Lah anak iki umur piro? Anu Mas. Nah, ini anak ini jangan-jangan bukan anaknya ini. Si suami misalnya TKI,
kerja di Hong Kong sana atau di mana atau di Arab sana 2 tahun. Pulang-pulang si istri punya anak masih usia 6 bulan. Lagi apa iki jare? Anake sapa iki? Anakmu, Mas. Lho anakku tekan ndi? Dik, aku iki 2 tahun. Dan tidak pernah ketemu sama kamu dan tidak pernah pulang 2 tahun ini. Kok tiba-tiba kamu punya anak? Masa anak ini download? Hah? Ya enggak mungkin. Lah terus anak sapa? Ya sapa, Dik? Ya wis, ini nanti nafyul walad ya. Menolak adanya anak tersebut. Oh, terus penolakan. Ayo Mas, enggak apa-apa tes DNA. Enggak ada tes DNA di sini. Kalau semuanya tes DNA, tes DNA ini mutaakhirin. Zaman dulu nggak dipakai. Kok tes DNA? Sampai ngerekam ya. Ada orang berbuat zina. Sampai ngerekam video. Video ini jadi bukti. Islam nggak percaya itu. Islam menolak itu bukti. CCTV itu nggak diterima orang Islam. Nggak diterima. Saksi itu kamu melihat. Lu CCTV terus kayak apa masang CCTV? Ya jogo-jogo. Tapi kalau pengadilan hukum-hukum pidana atau hukum negara itu bisa jadikan bukti. Tapi kalau Islam nggak bisa. Karena dalam Islam ini benar-benar ketat dan keras. Ketatnya itu seperti itu nggak bisa. Kalau misalnya ada orang bawa botol itu nggak bisa dikatakan wah pemabuk, nggak bisa. Masih orang merek-mereknya. Kalau minum gitu, nah itu bisa jadi kan. Jadi dalam Islam video nggak bisa, foto nggak bisa, DNA apa mana nggak bisa. Dan juga DNA tidak bisa dipakai untuk mengisbat walad dan tidak bisa dipakai untuk apa? Mengokohkan anak dan juga tidak bisa dipakaikan untuk ibtalul walad, membatalkan walad. Apa mana saiki kan seribu ti ibtalul nasab nggak iso DNA. Komenannya wong maaf komenannya orang bodoh-bodoh itu mengatakan wah wedi teko DNA lah opo ya, cari di kitab-kitab fatwa-fatwa sak dunia tidak ada yang namanya DNA itu bisa dipakai untuk ibtal atau isbat walad, nggak bisa. Ya, itu. Yang bisa itu pernikahan. Nah, kita dilatih untuk berakal lah sama syariat itu. Makanya dikatakan apa tadi? Wa inna ma yu'lam dzalika idza lam yata'ha aw wata'aha walakin waladathu liduni sita asyhur. Atau pernah dikumpuli tapi kok melahirkannya itu di bawah 6 tahun, 6 bulan. Karena usia paling sedikit orang itu hamil adalah 6 bulan. Itu pun anaknya kalau lahir bisa prematur. Nah. Min wad'ihi dari perkumpulannya. Kumpul, ya lihat dulu 6 bulan. Sik petangulan wis lahir. Wah, repot bahaya. Au li fauqi 4 sinin atau di atas 4 tahun. Dikumpuli. Tapi lahirnya setelah 4 tahun, 5 tahunan. Lu ada enggak 9 bulan 10 hari? Enggak, ada memang a'immah itu. Konon katanya Imam Syafi'i itu 2 tahun dalam perut ibunya. Dan ada beberapa a'immah atau sampai lupa saya salah satunya ada sampai 4 tahun. Sampai hampir 4 tahun baru dilahirkan. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau semakin lama di dalam perut ibunya itu biasanya lahir itu bayi ini gedene pinter. Tapi nggak sok jaluk, aku tak kayak pinter wae. Ngomong ibu bojone aja botokno lho ya. Cek anake pinter le. Anake pinter kon gak bahlul. Anake sing pinter kon sing jadi kita kan habis sama anake. Waduh bapakku kira. Nah, Audhanna annahu laisa minhu atau menyangka bahwasanya dia atau anak itu bukan darinya. Bi an waladat seperti si orang perempuan itu melahirkan lima bainahuma di antara dirinya atau zinanya atau yang menyelingkuhinya. Kira-kira berarti ya hitung-hitungan lah. Ba'da istibra' minhu bihaidha setelah istibra'
atau setelah haid. Nah, ini masalahnya nanti insya Allah ada dalam bab iddah. Ya. Cuman li'an ini sebelum iddah, nanti insya Allah bab iddah. Nah, di dalam jenis daripada iddah ada yang namanya istibro. Istibro itu tolabul bara'atir rahim. Nah, orang kalau sudah dicerai itu kan ada yang namanya iddah. Iddah itu salah satu fungsinya adalah untuk membuktikan bahwasannya rahimnya kosong dengan cara haid begini dan lain sebagainya. Kalau sudah haid berarti kan kosong rahimnya, berarti kan nggak ada anak ya. Kan sudah dicerai tapi tahu-taunya ada anak, ya berarti anaknya itu anak suaminya ya. Tiba-tiba hamil tanpa didahului haid. Tapi kalau didahului haid terus kemudian hamil, wah ini sing repot. Ini berarti ada sesuatu ini, ada yang ngumpuli ini. Ya, berarti bukan anaknya. Karena haid itu adalah membuktikan rahimnya kosong. Rahimnya kosong, rahimnya nggak ada anaknya atau nggak ada janinnya. Wal qadhf hina idzin wajib foron, dan kalau sudah memang benar ternyata itu anak bukan anaknya, maka diqadhaf atau dituduh perzinahan itu seketika itu adalah hukumnya wajib fauron, kudu cepet, harus ya. Li'anna fil walad alal fur, karena menolak anak iki dudu anakku itu alal fur. Ojo dipikir-pikir wis yakin benar, bukti ada dan lain sebagainya, hitungannya sudah benar terus mari ngono takok-takokan. Enggak. Sik ta, mosok anakku sing endi padha iki, mana kesamaannya, enggak perlu itu. Maka dikatakan di sini nafyul walad, menolak adanya anak itu atau menolak bahwasanya itu bukan anaknya, alal fur, cepat. Hukumnya seperti apa? Karadi bil aib, seperti balekno barang yang ada aibnya. Tuku barang ono aibe, dinteni wis menewai enggak bisa. Kalau memberikan mengembalikan barang itu alal fur, cepat, langsung. Ya. Itu dalam, kalau sekarang ya mungkin besok. Tapi kalau misalnya perjanjian 3 hari dan dia mengembalikan aib, barang yang aib itunya hari yang keempat, maka tidak diterima. Makanya ada kemudian yang namanya takmin atau yang namanya kartu garansi. Itu barang itu. Nah, itu barang. Tapi kalau anak begitu mengetahui langsung tanyakan. Ini anak sapa iki? Ini anak siapa ini? Kok bisa ini anak begini buktikan. Itu alal fur, langsung ya. Jadi enggak iso dinteni getene engko tak delok. Nek kelas 1 tingkane padha kaya aku berarti anakku nek duduk ya berarti duduk. Padahal anaknya durung TK, enggak iso. Sik TK, enggak bisa. Karena anak dan bapak itu pasti ada kesamaan ya. Makanya dikatakan apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya dulu ada satu orang itu orang ini kehilangan anak, nggak taunya ketemu tapi bingung iki apa iki anakku iki. Akhirnya dua-duanya dipegang, ditelok bentina bapak iki. Sing mirip sing di. Jadi nggak tahunya dalam keadaan santai gitu anak sing siji longgone silo, sing siji longgone mentingkrang. Wah iki sing mentingkrang iki anakku iki lungguhku iki. Bapaknya nggak iso lungguh silo, ternyata anaknya sama ini. Ternyata itu yang anaknya. Semirip lah. Bapaknya tangi turu iku karo anake sing situ delok dak karo sing situ delok karo oh iki anake berarti. Tingkane padha. Untuk menghilangkan kebiasaan ini ya perlu nanti ke cucunya atau selanjutnya. Makanya jangan dibiasakan, bahkan dikatakan jangan membiasakan diri itu melakukan hal yang buruk atau yang haram bahkan. Karena apa? Karena jika itu meresap biasanya 40 hari. Ya. Kalau itu sifat meresap nanti munculnya pasti di anaknya.
Makanya syariat mengatakan biru abaakum tabirukum abnaakum wa ifu ta'ifa nisaakum. Ya, latihan diri itu untuk menjadi orang baik karena nanti anaknya pasti baik. Kalau enggak anaknya ya cucunya. Karena yang namanya erik itu perinya itu hassasa. Ya. Itu sensitif. Cari ibu yang baik kalau mau kawin. Ojo mentang-mentang ayu titik ayu tapi udele ketok. Kalau pakaian nggak benar. Hati-hati. Karena apa? Karena ini sperma indung telur dan lain-lainnya ini itu sensitif. Nah, ibu nggak benar pasti mau nggak mau anaknya nggak benar. Pilih yang soleha. Iki baik, ngaji dan lain sebagainya, pilih. Nah perempuan ya gitu, pilih. Bapak itu ojo mentang-mentang ganteng terus mari dipilih. Ternyata apa? Anak itu tinggalnya gak karuan, podo bapaknya. Tapi pilih bapak itu yang bagus, perempuan itu. Kalau yang ngelamar ini masya Allah baik, ya. Hadir majelis, sembahyang masya Allah dan lain sebagainya. Pilih, nanti anakmu seperti itu juga. Kata lalu dikatakan itu nafiyul walad harus cepat. Bi'an ya'til qadhi seperti mendatangi hakim. Wa yaqul dan mengatakan apa-apa yang tentang ini anak. Dan inna hadzal walad dan sesungguhnya ini anak laisa minni bukan anakku. Itu ngomongin ke hakim, laporan. Fa in akhara dzalika jika diakhirkan itunya ghadabnya lam yasih nafi ba'd maka tidak sah penolakan anak tersebut. Amal li'an adapun laknatnya tadi nafiyul walad sekarang laknat itu untuk si istri. Si istri. Fa huwa ala tarakhi. Itu boleh tarakhi. Lambat sedikit enggak apa-apa. Ba'da dzalik. Setelah itu semua, setelah nafi walad dan lain sebagainya. Yang pertama, walad ini enggak benar, ini bukan anak saya. Yang kedua baru boleh untuk menafi si istri bahwasanya ini anak perbuatan zina. Perbuatan zinanya itu setelah nafil walad. Wa amma idza lam yakun walad dan kalau memang tidak ada anak zina tok fal aula lahu an yastur 'alaiha maka lebih baik untuk ditutupi. Zina tapi enggak sampai punya anak dari perbuatan zina tersebut. Bagaimana? Tutupi. Ojo ditutupi tok terus dibiarno, enggak. Tutupi tapi dinasihati, diancam, konek ini meneh awas. Ya. Terus kemudian itu kalau sanggup, kalau bisa sabar, kalau enggak bisa sabar ya ceraikan. Wa yutalliqha in karihaha dan ditalak itu si istri kalau dia tidak suka. Wa in jaza lahul ghadab wal li'an. Walaupun itu masih diperbolehkan untuk ghadab dan li'an, tapi pegang, enggak suka. Ceraikan aja, tapi enggak usah dilaknat. Enggak usah dili'an. Wa hadza kulluhu in alima zinaha dan ini semuanya kalau diketahui perbuatan zinanya perempuan tersebut. Audhanahu dhannan muakkadan atau dia menyangka dengan sangkaan yang hampir pasti. Wa illa kalau enggak sama sekali dia enggak tahu, dia enggak fayahrum alaihi ghadafaha maka haram hukumnya menuduh orang zina. Wala'anaha dan melaknat si istri tersebut hukumnya haram. Walau kana hunaka walad walaupun di situ ada si anak li'annahu karena itu anak yalhaquhu bil firash mengikuti si suami yaitu hasil si suami dan si istri, hasil perkumpulan ranjang si suami dan si istri. Jadi kalau ghadab siapapun dia, termasuk ada perkataan dulu itu di Arab ya. Bahkan ada beberapa tempat yang mengatakan atau mengucapkan ya ibnal haram, ya ibnal haram. Itu sampai jadi ucapan yang populer. Itu dikatakan bisa itu kalimat menjadi kalimat ghadab. Anak haram. Nah, itu anak haram itu sebutan seperti itu haram.
Dan itu bisa menjadi ghadaf. Ghadaf itu melempar perbuatan zina kepada bapaknya atau ibunya si anak tadi. Dan itu dosa besar. Jadi harus hati-hati. Kalau ucapan-ucapan yang lain nggak sampai. Kalau misalkan misalnya naudzubillah min dzalik, misalnya anak asu ini, bahasa-bahasa seperti itu nggak sampai ghadaf. Tapi kalau itu lil idza atau mengganggu, si pengucap tadi bisa dita'zir, bisa dihukum. Hukumnya bagaimana? Hukuman akhiratnya haram, hukum syariatnya haram, dan itu dosa besar juga. Dan itu termasuk yang nanti dipermasalahkan di akhirat. Ya. Allah menciptakan itu manusia, kenapa kamu nisbahkan kepada hewan? Wallahu ta'ala alam bishawab. Kita berdoa jika ada pertanyaan, insyaallah setelah berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana أهل الكتر أنثى والذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأهل أدعياء علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر برضا منك العيون واقضي عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام وعلى صحب مصابيح القرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Yang mau bertanya silakan. Sekarang nikah siri ada kuhab itu bisa dipenjarakan. Gimana menurut? Sekarang ada nikah siri terus dihukum kalau ada. Ya, itu hukumnya negara. Kalau hukum syariatnya tetap sah. Ya, itu nggak mempengaruhi hukum agama sebenarnya. Ya. Dulu itu sempat ada larangan-larangan di hal-hal yang mubah. Ya. Dulu zaman dinasti Ottoman itu pernah ada pelarangan minum kopi. Lu kopi ini hukumnya apa? Hukumnya ya ada macam-macam, sunahnya salaf itu ya. Karena ombeane wali. Tapi untuk begadang. Nah, saya kira ngombe-ngombe ini bukan untuk begadang ya. Begadangnya wali itu dzikir, kalau begadangnya sekarang ini ya sembuh. Cangkruk, ngobrolnya yang macam-macam sampai ghibah dan namimah dan seterusnya. Tapi itu tidak menghalangi hukum syariatnya. Tapi hukum negaranya ya selesai, itu hukumnya yang menjalankan negara nanti itu. Nah, kalau menurut saya nikah itu ibadah. Jika niatnya baik, ya jenenge ibadah itu ya coba lakoni terang-terangan, lakonono meneng-menengan, gitu aja. Nek keluar-keluar pasti dapat. Dilarang itu nikah siri karena penyalahgunaan. Nek ulama kawin, dia mikir kalau misalnya kok akhirnya kalau misalnya tidak ngasih nafkah atau tidak ada ridho dalam masalah pernafkahan, nanti disia-siakan dan lain sebagainya, maka berdosa. Dan si ulama takut dengan dosa, akhirnya tidak melakukan kedzaliman kepada si istri. Lah saiki sing kawin siri iku wong-wong sing ndak ngerti agama. Akhirnya tidak ada tanggung jawab. Yang penting aku wis kawin, wis mangan-mangan dhewe dan lain sebagainya. Akhirnya maka terjadilah yang namanya penindasan kepada seorang perempuan. Nah, perempuan yang banyak itu kasus masalah nikah siri yang diangkat ke pengadilan itu banyak.
termasuk si anak nggak diakoni dan lain sebagainya. Ya pantas negara akhirnya pegel, mangkel. Kayak zaman dulu itu yang kopi dilarang itu karena yang minum-minum kopi itu orang-orangnya mokong-mokong. Ngombe kopi maling, bengi. Ngombe kopi kok tinggalnya sak karuan dan akhirnya dilarang kopi itu. Ya. Jadi menurut saya, lakukanlah kalau orang itu bijaksana dan mau menikah, nikah. Nikah. Mau nikah lagi, nikah. Wah, nikah siri, enggak apa-apa. Ya, tapi lakukanlah kewajiban-kewajibanmu. Tapi kalau tidak bisa melakukan kewajiban ya jangan nikah. Gitu aja. Ya. Memang ya ruwet. Sakno lho akeh lho ulama-ulama iki sing kawin siri iku. Nek ulama iku 100%, 70%-nya atau 60% itu kawin siri. Ya. Wah, kata. Intinya lakukanlah dalam koridor syariat Islam. Insya Allah semuanya baik. Kalau enggak ya akibatnya seperti ini. Akhirnya negara melarang. Kalau pendapat saya ya seperti itulah. Wallahu a'lam. Ya mungkin ya pendapat saya ini pasti ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Tapi ya jenenge pendapat ya, kalau kamu pendapat tidak cocok ya selesai, itu pendapatmu. Kalau pendapatmu cocok ya seperti itu. Tapi intinya jangan kemudian mendolimi istri yang sudah kamu nikati karena engkau mengambil karena amanat dari Allah. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Di Madura itu ya, kalau ada perempuan melakukan zina terus lelakinya mencoba untuk menuduh, terbukti ya. Tapi dia itu membunuh laki-laki yang Ya. perempuan itu. Tapi tidak melalui hakim prosedurnya itu, dieksekusi sendiri. Itu gimana? Gimana? Ya, gimananya ini kalau perempuan itu zina? Laki-laki itu dosa apa enggak? Ya jelas. Adabnya orang Madura gitu. Ya. Ya, kan itu kebiasaannya manusia gitu aja ya. Jangan nanti dinisbahkan ke syariat atau adat yang dipas-pas sampai syariat nggak pas soalnya. Ya. Jadi gini, akhirnya carok gitu kan ya. Si perempuan berbuat zina, si laki tahu dari mana? Si laki melihat sendiri. Zina dalam Islam itu kalau masih pegang-pegangan tidak dianggap zina. Di tasawuf atau syariatnya haram, tapi tidak sampai zina. Yang namanya zina itu apa? Idkhalul hasyafatu ilal farj. Idkhalul hasyafa ilal farj. Nah, kumpul. Maaf, jima. Itu yang jadinya yang namanya zina. Tapi kan di sini ini masih praduga lalu kemudian carok. Wah, digonceng no, sik kaet digonceng no, dikejar carok. Nah, sekarang bagaimana? Itu haram, yang goncengan itu memang haram, sudah mutlak. Gak iso orang. Wah, tapi itu adu-aduan titik, gak iso. Kamu adalah laki dan yang kamu gonceng perempuan yang tidak mahram. Nanti aja dibahas Gojek, dibahas anu aja ya. Nang dinding kok ini. Nah, ya. Itu haram. Ya. Nah, lalu kemudian bagaimana kalau akhirnya nanti sampai carok, anggap perzinahannya terbukti zina dan lain sebagainya, lalu kemudian terjadilah yang namanya carok karena kecemburuan. Loh, itu bukan di Madura saja, tidak banyak tempat seperti itu, karena dia tidak bisa karena ya siapa lagi, makanya cintai seseorang itu cinta sekedarnya. Kalau cintai kenemenan akhirnya kayak gini, wah, terus merasa harga dirinya terlalu tinggi, ya, sampai jadinya gengsi lalu carok, ya, ngambil dan dibunuh. Wah, ini Islam, enggak, itu bukan Islam. Tetap kamu salah, kenapa kamu mendahului hukumnya? Yang namanya perintah untuk membunuh itu perintah dari hakim atau qadhi. Setelah disidangkan dan lain sebagainya, lalu baru diputusi yang namanya membunuh. Maka diambil yang namanya dan dibunuh perintah qadhi atau hakim. Kalau dia sendiri yang berbuat, maka dia, kalau dalam Islam dia terkena yang namanya kisos juga. Dia ditangkap dan dikisos. Atau paling enggaknya ya dia dianggap dan membayar dendanya. 100 ekor onta atau uangnya atau harganya. Intinya membunuhnya dia itu sudah salah.
harus melewati prosedur syariat dan lain sebagainya. Tapi ya begitulah, makanya harus hati-hati. Jangan sampai kemudian main carok atau bunuh dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Ada yang lain silahkan. Ya ada. Wallah. Kalau istri itu berzina terus tidak ada saksi, tapi yang melihat itu dia video dan dia tunjukkan ke hakim. Istrinya kena had atau enggak? Nggak kena. Kalau pengadilan Islam, saya bilang ya, DNA, foto, video itu tidak bisa dijadikan hujjah. Tapi kalau itu ditunjukkan kepada si suami, lalu si suami menuduh zina, maka berlakulah yang namanya ghadaf. Nah, terus ghadaf ini bagaimana? Si suami kalau menuduh itu perempuan itu berbuat zina tanpa ada bukti, ya, maka si suami ditakzir, dihukum pukulan sampai 80 kali pukulan. Si suami nggak mau, loh bojoku ini misalnya, si suami mengatakan, loh istrinya dia itu zina kok, istri saya itu zina, kata si suami tadi. Ada videonya, itu nggak bisa dibuat bukti. Cuman yang sekarang yang menjadi buktinya itu yaitu lisannya si suami tadi. Si suami harus harus dipukul. Si suami nggak gelem dipukul, maka bagaimana? Nanti diangkat ke hakim laknat-laknatan. Laknat-laknatan ini, itu si video tadi itu taruh, sudah nggak ada manfaatnya lagi. Sekarang ini laknat-laknatan ini lapas. Ada yang lain? Ada yang lain? Kalau merantau itu, Kenapa merantau? Si suami nggak tahu menau. Ya itu tadi, di takliknya terakhir, wa in lam ya'lam, atau kalau dia tidak melihat atau tidak mengetahui si perempuan istri tidak berbuat zina, ya jangan ditalak. Tapi kalau sudah ketahuan, ya, nggawa anak rotok-rotok Bangladesh ngono sembuh. Ya si suami apa ngomong apa, tidak bisa ngomong apa-apa lagi, sudah itu terbukti. Wallahu a'lam, kita wallahu a'lam bishawab. Tadi saya minta maaf agak telat ya, karena ada tamu tadi di rumah ya. Ikut tamu. Pakir mertua kita kurang ngomong. Undang